Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Baiklah, kali ini dalam video ini adalah membahas tentang review materi ke-1 mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Miliasari SPD MSI, di mana video kali ini membahas tentang isu-isu pembelajaran. Baiklah, untuk yang pertama, isu yang kita bahas adalah isu yang paling hot untuk pada sekarang ini adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, PJJ zaman sekarang terdapat dua jenis, yaitu daring atau dalam jaringan, luring atau luar jaringan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh tentang daring. Dalam pembelajaran daring, PJJ daring adalah pembelajaran yang dilakukan jarak jauh dengan menggunakan internet atau melalui smartphone. Kecanggihan teknologi nya dapat digunakan. PJJ daring ini disebabkan oleh wabah COVID. Nah, kebijakan pemerintah tentang pembelajaran jarak jauh ini adalah ketika terjadinya wabah COVID ini adalah dilaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, lockdown, social distancing, dan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, di mana dari keempat ini dilakukan yang namanya pelarangan kerumunan. Nah, yang terjadi di dunia pendidikan, pembelajaran daring melalui aplikasi yaitu WhatsApp, Telegram, Zoom, dan Google Meet, Classroom, dan lain-lain. Nah, jadi dalam pembelajaran daring dalam jaringan ini terjadi banyak masalah, yaitu pembelajaran dilakukan secara online atau tidak tatap muka. Di mana PJJ daring ini disebabkan oleh wabah COVID, di mana wabah ini memiliki gejala demam, gangguan di saluran pernapasan, batuk, flu dan pilek, serta suhu tubuh yang tinggi dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada yang namanya luring atau luar jaringan. Luar jaringan adalah pembelajaran di mana guru memberikan materi berupa tugas hard copy dan siswa belajar dengan kelompok kecil di rumah siswa atau guru sesuai kesepakatan. Nah, langkah-langkah untuk penerapan PJJ luring ini adalah guru membagi siswa menjadi dua kelompok belajar yang dimana dalam satu hari terdapat dua sesi pembelajaran. Guru melakukan komunikasi dengan orang tua siswa dalam menentukan rumah siapa yang akan dikunjungi untuk melakukan pembelajaran. Guru menginformasikan kepada siswa rumah siapa yang menjadi tempat pembelajaran. Guru dan siswa melakukan pembelajaran di rumah siswa yang sudah ditetapkan. Metode ini yang digunakan sama dengan metode sebelumnya sebelum adanya pandemi. Nah, jadi dalam pembelajaran jarak jauh ini ada beberapa jenis, yaitu daring dan luring, dan mempunyai permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang sangat cukup menarik untuk dibahas ketika terjadinya ini, sehingga banyak hal-hal baru yang harus dipelajari oleh tenaga pendidik. Setelah itu tentang isu-isu yang harus kita bahas, yaitu yang kedua adalah selanjutnya kita membahas tentang keterampilan abad 21. Menurut Wagner dan Chengner Leadership Group dan Universitas Harvard mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan dunia kerja dan kewarganegaraan di abad ke-21, yaitu kan pada 7 keterampilan, yaitu keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kolaborasi dari pimpinan, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, inisiatif, dan berjiwa entrepreneur, mampu berkomunikasi efektif baik secara moral maupun tertulis, maupun mengakses dan menganalisis informasi, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD, didapatkan deskripsi 3 dimensi belajar pada abad ke-21, yaitu informasi, komunikasi, serta etika dan pengaruh sosial. Jadi dalam keterampilan abad 21 itu adalah hal-hal yang paling dibutuhkan adalah informasi, komunikasi, serta etika dan pengaruh sosial kita dalam bermasyarakat. Sementara menurut US-based Polo Education Group mengidentifikasi 10 keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk bekerja di abad ke-21,
yaitu berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, produktivitas dan akuntabilitas, inovasi, kewarganegaraan global, kemampuan mengakses dan menganalisis dan mensintesis informasi, serta jiwa entrepreneurship. Jadi pada keterampilan adalah abad ke-21 ini memang sangat banyak yang harus ditampilkan gitu. Seperti berpikir kritis, komunikasi dan kepemimpinan serta lain-lainnya. Kemudian menurut Delors Report di tahun 1996 dari International Commission on Education for the 21st Century mengajukan 4 visi pembelajaran, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to together. Learning to know adalah kesadaran global, literasi finansial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan, literasi kewarganegaraan, serta literasi kesehatan. Learning to do adalah keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dalam kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, literasi informasi, media, dan teknologi, literasi informasi, komunikasi, dan teknologi. Learning to be, keterampilan sosial, literasi budaya, keterampilan berpikir logis, keterampilan metakognitif, kemampuan berpikir kewirausahaan, belajar untuk belajar dan kebiasaan belajar sepanjang hari. Menghargai keanekaragaman, teamwork dan interrogative, civic dan digital citizenship kompetensi. Jadi memang dalam keterampilan abad 21 ini memang ditekankan untuk berdaya kritis yang kuat antar siswa atau antar individu. Itu yang pertama. Kemudian literasi atau cara berpikirnya, kemudian bahan bacaannya, komunikasinya, kemampuan dalam beradaptasi, kemudian produktivitas dan inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Itu keterampilan yang harus ada dimiliki pada abad ke-21. Baik, selanjutnya yaitu literasi sains. Apa sih literasi sains? Literasi sains adalah kemampuan mengidentifikasi dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Nah, jadi literasi sains mengandung makna mengetahui konsep sains, memahami proses sains di balik konten sains, dan memaknai konsep dan proses sains dalam penerapan di berbagai bidang kehidupan serta ilmiah dan afeksi menuju pembentukan karakter. Nah, tujuan dari literasi sains ini adalah mengenali dan menghubungkan konsep sains yang mencakup makhluk hidup dan kehidupan, menggambarkan konsep sains berdasarkan pengetahuan, dan merealisasikan, mengembangkan pemahaman sains lebih jauh mencakup dimensi lain seperti filosofis, sejarah, aspek sosial dari sains, mengapresiasi sains sebagai bagian penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan, mengusulkan atau mengomunikasikan solusi kritis, kreatif, inovatif terkait permasalahan ide sains dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan mengenai proses penemuan dalam sains. Dan konsep literasi sains mengetahui pengetahuan faktual, konseptual, prosedural tentang makhluk hidup dan kehidupan, memahami sains sebagai kehidupan penting dalam kehidupan sekitar dalam memiliki berhubungan dimensi pengetahuan lain. Maka sains dengan cara mengapresiasi peran sains dalam kehidupan. Misi dari literasi sains ini menurut pedagogis, misi literasi sains dalam kurikulum 2013, literasi sains dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Jadi literasi sains ini adalah memang literasi yang membahas tentang fakta-fakta yang ada, baik itu secara sosial maupun alam. Jadi memang sesuatu itu harus berdasarkan fakta. Menurut literasi sains ini memang berdasarkan apa-apa yang sudah didapatkan. Selanjutnya kita membahas generasi Z, alpha, dan digital. Baik, kita pertama membahas tentang generasi Z. Siapa sih generasi Z?
Generasi ini disebut juga dengan E-generation atau generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tetapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mengenal musik menggunakan headset, atau apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Itu adalah generasi Z yang memang mereka bergantung kepada internet dan gadgetnya. Karakteristiknya fasih teknologi, sosial ekspresif, multitasking, cepat berpindah dari satu pemikiran atau pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain. Itu karakteristik dari generasi Z ini. Kemudian ciri-cirinya cepat berpindah dari satu pekerjaan ke pemikiran atau pekerjaan lain. Merupakan generasi digital yang mahir dan cenderung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer, sangat suka dan berkomunikasi dengan semua kalangan khususnya melalui jaringan sosial, terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan, cenderung berkomunikasi secara verbal, cenderung egois, sentris dan individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabaran dan tidak menghargai proses. Jadi itu adalah generasi Z. Kemudian generasi Alpha adalah generasi yang lahir dengan segala fasilitas yang serba canggih, serba instan dan kekinian. Nah, pentingnya memaksimalkan pendidikan dan pengawasan pada generasi Alpha bagi milenial karena setelah hidup dengan 3 hal yang sudah diwarisi generasi sebelumnya, yaitu teknologi, hiburan, dan internet. Itulah generasi Alpha. Kemudian generasi digital adalah generasi yang hampir keseluruhan kehidupannya tergantung kepada akses internet. Generasi digital mampu sisi positif dan negatifnya. Sisi positif, generasi digital mampu menciptakan konten-konten melalui media sosial yang menarik. Sisi negatifnya adalah generasi digital generasi yang rawan akan kriminalitas cyber dan mudah terpapar hoax melalui jaringan internet, dan sudah banyak riset dalam ilmu komunikasi yang membahas sisi negatif dan perkembangan teknologi. Jadi itulah 3 generasi yang harus dijaga dan diwanti-wanti atau diawasi dalam kehidupan kita sekarang, dimana memang generasi sekarang sangat tergantung pada gadget, pada hal-hal yang instan, semuanya serba cepat dan tidak menghargai proses. Nah, setelah itu kita membahas tentang keterampilan proses sains atau KPS. Nah, KPS ini adalah keterampilan proses sains dalam pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa sains itu berbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Karakteristik keterampilan proses sains adalah mengamati atau observation, mengkomunikasikan communication, mengklasifikasikan atau classification, mengukur atau measurement, menyimpulkan inference, meramal, dan precision. Nah, untuk mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dari peristiwa dengan menggunakan panca indera. Mengkomunikasikan berarti menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses lainnya baik secara lisan ataupun tulisan. Merupakan keterampilan proses untuk memilih berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat khususnya sehingga dapat digolongkan atau kelompok jenis dari peristiwa yang dimaksud. Berarti membandingkan yang mengukur dengan suatu ukuran tertentu yang telah ditetapkan. Sebuah pertanyaan yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan. Dan meramal adalah prediksi yang didasarkan pada observasi yang cermat dan invensi tentang hubungan antara beberapa kejadian yang telah diobservasi. Nah, keterampilan proses sains ini adalah keterampilan dalam proses mensainskan atau dalam mengetahui fakta yang seharusnya menurut sains. Selanjutnya kita membahas tentang PISA atau Programmer for International Student Assessment, di mana PISA ini adalah suatu program internasional yang disponsori OECD yang beranggotakan 30 negara yang mengetahui melek baca, melek matematika, dan melek sains siswa berumur sekitar 15 tahun. Jadi
PISA ini adalah organisasi yang membahas tentang melek membaca, melek matematika dan melek sains untuk siswa sekitar berumur 15 tahun di 30 negara. Nah, tujuan pengukuran PISA ini adalah untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa pendidikan menengah pertama pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Nah, pengelompokan materinya adalah besaran, kuanti, ruang dan bangunan, perubahan dan hubungan, serta ketidakpuasan. Selama 20 tahun Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan atau peningkatan yang signifikan. Apa penyebabnya? Kesalahan pemilihan sumber belajar peserta didik. Yang pertama, kedua, penguasaan konsep yang masih rendah. Anggapan pelajaran ini sulit dipahami dan dimengerti. Rendah kemampuan membaca dan memaknai bacaan. Penyebab kurangnya akses terutama di daerah terpencil, faktor lingkungan dan iklim belajar di Indonesia. Nah, level soal dalam PISA ada 6 level yang membahas tentang melek matematika, melek sains, dan melek membaca. Itu tentang PISA. Setelah PISA kita membahas tentang TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study. Nah, secara umum bertujuan untuk memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian hasil belajar matematika dan sains peserta didik. Selain itu, TIMSS juga merupakan evaluasi berskala internasional yang paling bagus dan jelas yang diselenggarakan di 50 negara untuk mengukur kemajuan pengetahuan di bidang matematika dan IPA. TIMSS dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali dimulai dari sejak 1995. Tahun pertama Indonesia yaitu di tahun 2003, Indonesia berada di peringkat 35 dari 46 negara. Di tahun 2007 Indonesia berada di peringkat 36 dari 49 negara. Di tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 38 dari 42 negara. Di tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menjadi objek TIMSS pada periode terakhir, yang mana di peringkat 35 dari 46 negara. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengambil keputusan guna meningkatkan mutu pendidikan para ahli dan pengembalian kebijakan dari masing-masing negara peserta. Sebuah hasil studi ini sangatlah valid dan dapat menggambarkan kualitas pendidikan di suatu negara. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuan TIMSS adalah untuk mengukur prestasi matematika dan IPA siswa di negara peserta. Manfaat yang diperoleh antara lain untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibanding dengan prestasi siswa di negara lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kriteria TIMSS rendah. Siswa minim pengetahuan tentang bilangan bulat dan desimal, operasi hitung, dan grafik besar. Sedang siswa mendapat menerapkan pengetahuan dasar matematika dalam berbagai situasi. Tinggi, siswa dapat menerapkan pemahaman dan pengetahuan mereka dalam situasi yang relatif kompleks. Lanjut, siswa dapat memberi alasan, menarik kesimpulan, membuat generasi, dan menyelesaikan permasalahan linear. Selanjutnya kita membahas tentang hakikat IPA. Hakikat IPA adalah tentang sikap, proses, dan produk. Menurut sikap artinya IPA sebagai pengembangan sikap ilmiah. Maksudnya melalui IPA mampu membangun sikap-sikap ilmiah siswa. Proses artinya IPA sebagai proses yang berupa cara bagaimana dan memperoleh, mengembangkan, dan merumuskan, memecahkan, dan mempublish konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam hukum-hukum IPA. Produk artinya IPA sebagai produk atau hasil yang berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum IPA. Jadi pengertian hakikat IPA adalah merupakan makna alam yang berbagai fenomenanya, perilaku, karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Nah, hakikat IPA sebagai produk adalah konsep adalah ide atau gagasan yang
direalisasikan atau diabstraksikan dari pengalaman dan penguatan sifat-sifat yang dapat di berbagai objek seperti besi, tembaga, perak, dan lainnya timbul seperti konsep logam. Logam merupakan suatu konsep. IPA sebagai sikap, hasrat ingin tahu, jujur, tekun, keterbukaan, komunikasi, dan mawas diri. Faktor yang mendasari bahwa pendekatan keterampilan proses IPA sains perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar. Jadi keterampilan merupakan keterampilan yang diperlukan oleh pemahaman, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep prinsip hukum-hukum dalam teori sains. Mungkin itu saja pembahasan tentang isu-isu dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.